Partai Umat, partai yang nyaris tidak lolos ini memang norak. Sebelumnya ketika dinyatakan belum lolos verifikasi faktual, Amin Rais dan elit Partai Umat heboh. Mereka menuduh pemerintah yang bukan-bukan. Ketika sudah diloloskan lewat verifikasi ulang, ada kadernya yang bersikap norak. Di Masjid Cirebon, beberapa kader Partai Umat membentangkan bendera partai. Aksi itu telah menuai banyak komentar negatif. Misalnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan tidak boleh melakukan kampanye di tempat ibadah. Ma'ruf menyebut sudah ada aturan jelas soal itu. Tidak boleh berkampanye di kantor pemerintah, di tempat-tempat ibadah, dan di tempat pendidikan. Karena itulah mestinya semua partai harus mematuhi itu. Jangan memulai tindakan yang mengeruhkan situasi. Karena yang dilakukan kader Partai Umat itu adalah politisasi agama. Aspirasi politik jemaah di masjid itu belum tentu hanya satu. Politisasi masjid akan membuat umat terbelah. Dan ini mengakibatkan munculnya friksi di tengah masyarakat. Namanya saja Partai Umat, tapi kok gemar memecah belah umat? Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya meminta semua pihak menghormati masjid. Ini pesan yang sangat masuk akal, karena masjid itu mestinya jadi wilayah yang netral dari tindakan berbau politik. Karena tujuan didirikannya tempat ibadah ya untuk beribadah. Gus Yahya mengatakan tak ada masjid untuk partai politik. Itu berarti tidak boleh ada aktivitas politik di dalam masjid. Sebab jika masjid dinodai dengan kegiatan politik, akan terjadi perpecahan. Politisasi masjid juga menodai netralitas dan kesucian masjid. Komentar negatif lain datang dari Ketua Harian Masjid At-Taqwa Center Cirebon, Ahmad Yani. Dia memberikan peringatan keras ke Partai Umat. Peringatan itu disampaikan secara tertulis. Menurut Ahmad Yani, sebenarnya tidak masalah dengan kegiatan sujud syukur usai Partai Umat dinyatakan lolos. Tapi dia menyayangkan adanya pembentangan bendera Partai Umat dalam kegiatan itu. Karena membentangkan bendera partai sama saja dengan kampanye di masjid. Peringatan ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tindakan Partai Umat itu salah. Karena pihak masjid sendiri yang memberikan vonis tersebut. Tapi Partai Umat berkelit. Mereka menyatakan tidak ada kampanye di dalam masjid. Anehnya lagi, menurut laporan Ketua DPD Kota Cirebon, Bawaslu bisa memahaminya. Jika pernyataan ini benar, ini bisa jadi presiden buruk. Mestinya Bawaslu tidak berpihak dan menghindari penafsiran yang bukan-bukan. Mungkin Bawaslu terpaku pada aktivitas kampanye secara umum. Ada mobil komando dan kerumunan massa. Padahal kampanye bisa dilakukan oleh perorangan. Mestinya tanggapan pertama Bawaslu adalah menyatakan tidak setuju dan menyayangkan. Bahkan kalau ada sedikit keberanian, Bawaslu bisa memberikan teguran. Padahal setingkat takmir masjid saja punya keberanian untuk membuat surat teguran. Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk menegur bisa melakukan lebih baik lagi. Memang sih ada kemungkinan nama Bawaslu dicatut. Dan jika benar demikian, Bawaslu harus membuat klarifikasi. Sebab jika tidak, berarti sikap permisif terhadap Partai Umat itu memang benar. Miris melihat tindak tanduk Partai Umat ini. Belum apa-apa sudah heboh sendiri. Mungkin dalam bayangan Partai Umat, nama Amin Rais masih cukup bertaji. Padahal Amin adalah bagian dari masa lalu. Pengaruhnya sudah pudar. PAN yang dulu dijadikan kendaraan politiknya sudah memberikan talak 3 kepadanya. Sekarang, di usianya yang sudah senja itu, dia mulai mendirikan partai baru. Ini mengingatkan kita semua pada pesan Gus Dur tentang gelandangan politik itu.